kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Kalangningia Abiantase. Hari ini hari Rabu 9 Oktober 2024. Saya sungguh berharap kita semua senantiasa ada di dalam keadaan sehat, ada di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita sungguh diberkati, sungguh disertai dan menjadi berkat bagi sesama kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini Engkau anugerahkan kami dengan hari yang baru, hari yang indah, hari yang baik bagi kami untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami. Kami rindu Tuhan untuk dipulihkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan, kiranya yang menolong dan melawat kami, Roh Kudus menolong kami, mengaruniakan kami roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh dimampukan oleh kebenaran firman-Mu untuk dikuatkan dan dipulihkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini diambil dari dua kitab. Yang pertama adalah dari Mazmur 119 ayat 73. Demikian firman Tuhan. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Dan yang kedua dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini diberikan judul Tidak Berhenti Belajar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah survei yang dilakukan oleh Brian Tracy, seorang penulis dan juga motivator pengembangan diri, mengatakan bahwa kunci keberhasilan orang-orang yang sukses yang ada di dunia ini adalah keinginannya untuk selalu atau keinginannya untuk terus belajar. Secara akademis formal, pendidikan ini mungkin bisa kita jenjangkan dari jenjang SD atau mungkin dari jenjang TK atau PAUD, TK, SD, lalu SMP, SMA. Kemudian biasanya berakhir di tingkat kampus atau perkuliahan, baik jenjang S1, S2 maupun S3. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada jenis tahapan belajar yang lain yang sering kali juga disebut dengan kampus kehidupan. Di mana jenjang kampus ini proses belajar itu tidak berhenti atau dikenal juga dengan istilah belajar sampai dengan akhir hayat. Mata pelajarannya pun mungkin berbeda dengan mata pelajaran-pelajaran yang didapatkan di jenjang akademis formal. Di kampus kehidupan ini biasanya mata pelajarannya tentang kehidupan, seperti belajar menjadi sabar, belajar untuk selalu memiliki pengharapan, belajar untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, belajar untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, belajar menerima kenyataan-kenyataan dalam hidup, belajar semakin dekat dan percaya kepada Tuhan, dan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Bila kita ingin terus maju dan berhasil, maka kita perlu senantiasa meningkatkan kemampuan kita atau kapasitas kita, dengan salah satunya adalah dengan belajar. Belajar dapat dilakukan tentu saja melalui buku-buku, pendidikan formal, juga melalui pengalaman-pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman-pengalaman orang lain yang lebih sukses misalnya, ataupun yang lebih berhasil menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan. Dan yang paling penting adalah belajarlah dari prinsip kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan.
Saat kapasitas hidup kita meningkat, maka Tuhan juga akan dapat memakai hidup kita dengan lebih luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pahami alasannya melalui Alkitab. Yang pertama, kenapa kita harus belajar firman Tuhan setiap hari? Yang pertama adalah agar roh kita bisa hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu adalah makanan rohani. Yesus berkata bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa makan. Artinya bahwa Yesus berkata manusia hidup dari firman Tuhan. Ada tertulis bahwa hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada orang yang bisa bertahan hidup jikalau tidak makan beberapa lama, ya. Dan jika tidak makan, maka lama-lama akan menjadi lemah, lalu kemudian akan kehilangan nyawa. Begitu pula halnya dengan roh kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jika roh kita tidak diberi makan setiap hari, yaitu firman Tuhan, maka lama-lama roh kita akan menjadi lemah, dan kita akan kehilangan kekuatan dari roh kita, dan akhirnya kita akan kehilangan kehidupan rohani kita. Karena itu kita harus selalu makan makanan. Dalam hal ini adalah untuk kehidupan roh kita dalam makan makanan rohani dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari yang merupakan makanan rohani bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa bertumbuh dalam iman dan menerima keselamatan. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa iman. Jika kita ingin menerima keselamatan, maka kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa kita telah menerima hidup kekal melalui perjanjian baru dan juga memiliki iman yang teguh akan juru selamat yang kita amini bersama. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki iman seperti ini? Yaitu dengan mempelajari firman Tuhan tentunya. Kita hanya bisa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan saat kita mempelajari firman-Nya dan memperoleh penyadaran diri. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu kita harus mempelajari firman Tuhan agar kita bisa tumbuh dalam iman dan menerima keselamatan. Yang ketiga, untuk menjaga iman kita tetap ada di dalam kebenaran. Fungsi belajar firman Tuhan adalah membantu kita menyerupai karakter dan sifat-sifat dari Kristus. Di sisi lain, karena kita adalah orang yang berdosa, kita juga menjauh. Jika kita menjauh dari firman Tuhan, maka kita akan menjadi penuh dengan kecurigaan, pikiran-pikiran yang jahat, sehingga akhirnya kebenaran yang ada di dalam hati kita diambil. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan ajaran tersebut tidak menurut perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga tidak sesuai dengan cara ibadah kita, maka seseorang itu dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah, salah satu cirinya adalah mencari-cari kesalahan orang lain, pintar bersilat lidah, menyebabkan dengki, iri, curiga, pertengkaran, kehilangan damai sejahtera. Karena itu kita harus mempelajari firman Tuhan agar kita bisa menjaga iman kita dan kita tetap berada di dalam kebenarannya hingga akhir. Karena itu kita juga harus mempelajari firman Tuhan sehingga karakter kita mampu menyerupai dengan karakter Kristus. Yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus belajar kebenaran firman Tuhan? Agar kita bisa memenangkan peperangan rohani melawan setan. Setan menghalangi kita dengan berbagai cara agar kita semakin jauh dari kebenaran Kristus. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita merupakan umat Tuhan, sedangkan menghadapi peperangan rohani melawan setan. Bagaimana caranya agar kita mengalahkan setan dan memenangkan peperangan rohani ini? Caranya adalah dengan mempertajam pedang rohani kita, yaitu melalui firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17. Alkitab mengajarkan kita bahwa firman Tuhan adalah pedang Roh Kudus yang dibutuhkan untuk melawan setan. Yesus sendiri memberi contoh ketika kita kepada kita dengan mengatasi pencobaan-pencobaan setan menggunakan pedang firman. Karena itu, marilah kita mempelajari firman Tuhan untuk mempertajam pedang rohani kita, pedang Roh Kudus kita, sehingga kita dimampukan oleh kekuatan dari Tuhan untuk melawan setan dan memenangkan peperangan rohani ini. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, janganlah kita semua berhenti belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berhenti belajar untuk bersyukur dengan benar, belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh, belajar selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus, sehingga kita semakin dapat memahami apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima daripada-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kuatkanlah kami, Roh Kudus menolong kami agar selalu setia dan berkerinduan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, karena di dalamnya Tuhan kami yakin akan dipulihkan dan dikuatkan, sehingga kami boleh memiliki kehidupan rohani yang benar, kehidupan rohani yang memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami, sehingga kami sungguh dilayakkan untuk menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan seluruh doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pribadi-pribadi yang selalu memberkati. Shalom.